Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah At-Tatbiki, yaitu Bapak Muqsan Nawawi MA, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Zakwan dengan NIM 083, saya sendiri Zahra Nazifah dengan NIM 117, kemudian ada Muhammad Rizky Reza dengan NIM 081, dan yang terakhir Saudari Rimala Alimah dengan NIM 098. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai al-lisaniyat al-ijtimaiyah atau disebut juga dengan ilmu sosial linguistik. Dan langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Muhammad Zakwan, kepadanya dipersilahkan. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Apa sosiologi dan linguistik itu? Banyak batasan yang telah dibuat oleh para sosiolog mengenai sosiologi. Tetapi intinya bahwa sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Dan sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah linguistik sosial atau bisa disebut juga sosiolinguistik, kata sosio adalah aspek utama dalam penelitian dan merupakan ciri umum bidang ilmu tersebut. Linguistik dalam hal ini juga berciri sosial sebab bahasa pun berciri sosial, yaitu bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Aspek sosial dalam hal ini mempunyai ciri khusus, misalnya ciri sosial yang spesifik dan bunyi bahasa dalam kaitannya dengan fonem, morfem, kata majemuk, dan kalimat. Selain istilah sosiolinguistik, ada juga digunakan istilah sosiologi bahasa. Dari kedua istilah tersebut, ada yang menganggap itu sama, tetapi ada juga yang menganggap itu beda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari pengertian sosiolinguistik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah saya sendiri, sejarah sosiolinguistik. Sejarah perkembangan sosiolinguistik dalam bab History of Sociolinguistics. Pada Sociolinguistics The Essential Readings dikatakan bahwa sosiolinguistik sebagai sebuah disiplin ilmu mulai berkembang sejak 50 tahun terakhir. Sosiolinguistik mengkaji aspek sosial dalam bahasa dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. William Dwight Whitney pada tahun 2003 mengatakan bahwa bahasa ada kaitannya dengan proses komunikasi, bukanlah milik individu, melainkan milik sosial. Kata sosiolinguistik muncul pertama kali pada tahun 1939 pada sebuah artikel karya Thomas C. Hudson yang berjudul Sociolinguistics in India dalam Made in India. Sosiolinguistik juga pertama kali digunakan oleh Ayn Guinida pada buku edisi keduanya yang berjudul Morfologi pada tahun 1949.
Tetapi ada seseorang yang sering menggunakan istilah sosiolinguistik, yaitu Heather Carey pada tahun 1952 yang mengklaim bahwasannya dirinya lah yang memperkenalkan sosiolinguistik. Dan semua ahli sepakat bahwa tahun 1960-an adalah tahun yang penting bagi lahirnya sosiolinguistik, terlebih di Amerika. Pada awal 1960-an, Joshua Fishman pertama kali mengajar sosiolinguistik di Universitas Pennsylvania. Ketika sosiolinguistik menjadi populer sebagai sebuah disiplin ilmu pada akhir 1960, ada dua label yang melekat di dalamnya, yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, yang sama-sama merujuk pada fenomena yang sama, yaitu sebuah kajian hubungan dan interaksi antara bahasa dan masyarakat. Dan kedua istilah tersebut dapat dipertukarkan penggunaannya. Pada akhirnya, perbedaan antara keduanya pun jelas, yaitu sosiolinguistik berfokus pada deskripsi bahasa yang lebih luas, yang melakukannya adalah linguis dan antropologis, sedangkan sosiologi bahasa berfokus pada penjelasan dan prediksi fenomena bahasa dalam masyarakat, yang melakukannya biasanya sosiolog. Kemudian pada bulan November 1966, istilah sosiolinguistik telah menjadi istilah yang lazim di kalangan linguis dan sosiolog. Pertemuan tahunan Linguistic Society of America atau disingkat LSA telah memiliki sesi tersendiri yang diberi nama Sociolinguistics yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun. LSA telah mendeskripsikan sosiolinguistik sebagai sebuah komponen utama dalam disiplin ilmu linguistik. Dewasa ini sosiolinguistik mengandung beberapa topik di dalamnya, diantaranya perencanaan bahasa, studi mengenai bahasa dan jenis kelamin, variasi bahasa atau dialek, register, pidgin, Creole, dan lain-lain. Indonesia menjadi sebuah ladang subur bagi kajian sosiolinguistik. Menurut peta bahasa yang diterbitkan dengan jumlah penutur berkisar antara 100 orang dari Irian Jaya sampai dengan kurang lebih dari 50 juta orang bahasa Jawa, kebanyakan orang Indonesia akan mempelajari dan memakai bahasa daerah sebagai bahasa pertama, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Orang tersebut dinamakan berdwibahasa. Selain itu, masyarakat Indonesia sangat multikultural sehingga akan terdapat banyak klasifikasi sosial yang membuat kajian sosiolinguistik menjadi menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemakalah Rimala Alimah. Padanya dipersilahkan. Materi selanjutnya mengenai urgensi sosiolinguistik. Sebelumnya, apa sih urgensi itu? Urgensi adalah bagian terpenting atau unsur-unsur terpenting. Yang pertama, sosiolinguistik memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, yakni adanya berbagai sumbangan terhadap pengajaran bahasa sebagai manifestasi sosiolinguistik dalam bidang linguistik terapan. Sosiolinguistik ini sebagai bagian dari linguistik makro yang tidak hanya membahas aspek-aspek yang sempit, namun juga berbagai aspek yang luas, seperti variasi bahasa yang digunakan dalam sekolah, interferensi sebagai bentuk penyimpangan bahasa, dan juga etnografi komunikasi sebagai wujud masyarakat yang beraneka budaya. Lalu yang kedua, dalam buku Sosiolinguistik Dasar yang ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Muklis MA, ilmu sosiolinguistik ini memiliki peran yang sangat penting yang dapat membuat masyarakatnya lebih memahami dalam penggunaan bahasa dalam lingkungan sosial tertentu. Apa aja sih? Yaitu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam berkehidupan masyarakat, memberikan gambaran dalam penggunaan gaya maupun ragam bahasa saat berkomunikasi terhadap orang yang memiliki latar belakang tertentu, menjadi pedoman untuk mengetahui caranya berkomunikasi yang tepat terhadap orang lain di tempat atau di lingkungan tertentu, sebagai penentuan bahasa yang bisa digunakan secara multilingual di suatu negara melalui beberapa aspek, seperti sejarah, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bisa mengetahui suatu kebudayaan karena adanya bantuan dari keterkaitan antara bahasa dan masyarakat. Dan yang terakhir, kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizky Reza, kepadanya dipersilahkan. Kesimpulan, sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya.
Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat. Sosiolinguistik dapat didefinisikan sebagai kajian tentang bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Sosiolinguistik sebagai sebuah disiplin ilmu mulai berkembang sejak 50 tahun terakhir. Sosiolinguistik mengkaji aspek sosial dalam bahasa dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Seharusnya, sosiolinguistik ada sejak manusia memiliki bahasa, sebab tidak ada masyarakat tanpa bahasa dan bahasa tanpa masyarakat. Penuturnya, kata sosiolinguistik muncul pertama kali pada tahun 1939 pada sebuah artikel karya Thomas C. Hudson yang berjudul Sociolinguistics in India dalam Man India. Sosiolinguistik juga pertama kali digunakan Eugen Nida pada buku edisi keduanya yang berjudul Morfologi 1949. Tetapi ada seseorang yang sering menggunakan istilah sosiolinguistik, yaitu Hever Curie 1952, yang mengklaim bahwa dirinya lah yang memperkenalkan sosiolinguistik. Semua ahli sepakat bahwa tahun 1960-an adalah tahun yang penting bagi lahirnya sosiolinguistik, terlebih di Amerika. Pada awal 1960-an, Joshua Fishman pertama kali mengajar sosiolinguistik, tetapi menggunakan istilah sosiologi of language di Universitas Pennsylvania. Urgensi pada ilmu sosiolinguistik ini lebih kepada penggunaan bahasa untuk komunikasi kepada masyarakat serta untuk pembuatan silabus dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan di forum kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.